Dari lantai trotoar ke lantai bursa, bisnis kebab ribuan cabang. Nilam Sari, founder PT Sari Kreasi Boga Tbk. Thank you Neil udah diundang. Nah kalau expertise saya kan Neil, dirimu tahu kan, area franchise, food, dan juga food supply chain ya. Jadi, karena banyak UMKM itu merasa saya nggak sanggup bayar orang atau nggak ada orang yang mau kerja sama saya karena saya masih kecil, atau masa sih saya udah perlu orang, saya kerjain sendiri aja. Nah kalau aku mungkin tipenya gue nggak mau ribet orangnya. Kan sebenarnya paling mahal tuh kan waktu ya, dan juga ketika kita bisa membeli sebuah keluasan tuh harganya mahal banget ya. Jadi dari situ akhirnya ya udahlah, kenapa nggak kita bayar orang aja? Toh kalau kita sudah menguasai suatu bidang, kenapa kok kita harus ngelakuin itu over and over again gitu kan? Itu kan sama aja kayak kita nggak berkembang gitu. Oke teman-teman, welcome to Big Thinkers, Big Things Ahead. Hari ini ada sebuah kisah yang akan kita gali dari lantai trotoar ke lantai bursa. Bisnis kebab ribuan cabang. Hari ini saya kehadiran sahabat Nilam Sari, founder PT Sari Kreasi Boga Tbk. Welcome. Thank you Neil udah diundang. So, how are you? I'm good. You're good. Lagi on diet. Lagi on Seperti diet. omongan kita. Oke, nice. So, gimana? What's been happening in the 2024? Apa yang seru di awal tahun ini? Kan gue nggak mungkin nanya apa yang seru di akhir tahun ya, awal tahun. Banyak banget sih kalau dari rencana pribadi ya. Mungkin kalau pribadi, alhamdulillah kita ada beberapa anak usaha baru gitu. Masih di area yang sama. Kalau expertise saya kan Neil, dirimu tahu kan, area franchise, food, dan juga food supply chain ya. Iya. Jadi areanya sebenarnya nggak jauh-jauh dari sana. Oke. Saya penasaran. Waktu mulai, you pernah mimpi nggak dari lantai trotoar ke lantai bursa? Enggak lah Neil, gile gue tuh pinggir jalan, kaki lima, hujan kehujanan, panas kepanasan, dikejarin satpol PP, dikejarin orang gila. Mana ada ngurusin begituan, mikir. Terus apa yang bikin you believe waktu itu? Apa yang bikin you yakin? Saya mau bisnis ini, bukan bisnis yang lain. Kenapa ini gitu? Kenapa F&B kebab? Mau jawaban jujur? Jawabannya sih nggak penting ya, tapi kayak cukup menjadi motivasi. Kembali lagi kan tiap orang punya motivasi masing-masing ya. Waktu itu mulai 19 tahun, tahu kan 19 tahun semua orang lagi sibuk kuliah. Udah gitu kuliah, habis lulus dapat sertifikat kan kerja ya. Lu bayangin dong, kerja di gedung kayak begini ini kan impian semua orang ya. Duh keren banget jadi profesional, pakai jas wangi, wah enak banget gitu kan. Nah entah kenapa hidup gue membawa gue jualan di trotoar. Udah gitu gue menikah muda. Terus sampai at some point karena terlalu rajin beranak pinak gitu ya, akhirnya gue memutuskan untuk drop out. Jadi kan kayak hidup gue gini amat ya gitu kan. It's complex. Yes, it's complex. Marriage, business, family life, adjusting with husband, adjusting with in-laws, adjusting with team, studies. Dan aku anak tunggal, lo tahu tiba-tiba punya keluarga yang anak 3, terus ada anggota keluarga baru kan kayak my life is not mine anymore gitu kan, kayak wow gitu. Benar. Nah sampai satu titik yang akhirnya aduh aku pengen banget ya kayaknya punya kerjaan tuh yang ada kerennya gitu loh. Masa jualan pinggir jalan urusannya dikejarin sama orang gila satpol PP, kok gini amat ya. Terus tapi lo sempat menikmati nggak? Atau awal jujur enggak. Oke. Tapi butuh duitnya. Mau gimana lagi gitu kan. Nah ini guys, jangan kejebak cari kenikmatan, passion. No. When you need the money, take all the risk. Fakta berbicara. Mau nggak mau. Yeah. Nah sampai di titik poin, ya udah kita mikirnya,
waduh ini kayaknya memang nggak bisa jualan gerobakan, walaupun tuh dari satu gerobak kita punya 5 gitu ya, harus agak ada boro-boro kita ngomong leverage atau apa, kenaikan tingkat dikit deh gitu kan. Gerobakan nih mau diapa-apain susah juga ya. Ya udahlah kita tambahin dari segi menunya. Menunya tadinya cuman menu apa namanya kan burger aja sama hotdog, tambahin kebab. Lumayan tuh marginnya agak lebih tebel karena masih barang aneh. Burger hotdog. Terus itu yang udah common ya, karena itu common. Dan gue nggak bisa masak. Jadi gue masih kecil juga hobi banget tuh makan yang burger gerobakan itu, yang pakai tetot-tetot itu kan. Nah itu emang ada marketnya, ya kan. Nah ditambahin kebab, ternyata kok something yang baru di market pada saat itu ya. Marginnya jadi agak lumayan, kita bisa ngambil agak gede itu. Nah dari situ kemudian berkembang pesat gitu ya. Dari berkembang pesat, alhamdulillah kok orang pada menyambut baik. Bisa nggak sih Lam, gue buat kebab tapi namanya Babas Sunil. Loh boleh banget. Fakta popok dan susu kembali berbicara gitu ya. White label. Ya nggak harus gitu ya, kita inilah kita kerjakan. Kok berkembang pesat. Nah dari situ kan kita mulai belajar ya, juga ketabok sama kenyataan. Oh kalau kita berkembang pesat tapi ternyata nggak ada sistem, juga berantakan. Nah disitulah kita belajar, dan kita alhamdulillahnya memang mikirnya adalah wah kalau mau gedein bisnis ya harus banyak belajar, harus investasi dari dari leher ke atas gitu kan. Jadi kita ikut pelatihan, ikut coaching, ikut apa, cara buat sistem, cara mengembangkan bisnis. Ikut pelatihan itu semua terus kayak ada momen di mana it's just over my head, gue kagak ngerti apa yang lu ngomongin. Lu pernah nggak di fase itu? Pernah. Tapi kan memang kembali lagi untuk menerapkan sebuah pengalaman orang atau sebuah teori itu kan butuh waktu ya. Dan motivasinya apa sampai lu bisa kekeh gue harus belajar, gue harus bisa? Pengen punya rumah sendiri. That is a dream ya. Pengen pindah ke ruko. Masa kehujanan, basah kuyup gitu kan. Terus habis itu pengen nyokolain anak. Kalau penghasilannya dengan gerobak 5 nggak nyampe bro. Gitu. Nah dari situ akhirnya yaudah gimana caranya kita buat sistem. Kok ada sistem namanya franchise. Dari situlah semua bermula. Menarik. Sekarang kita masuk ke journey-nya franchise. Yes. You belajar, ikut pelatihan, semua. As a founder, as a visionary. Bisnis gue harus gede nih. Gue nggak bisa nih begini-begini aja. Kan biasanya orang kalau berbisnis tuh pertama harus punya keyakinan sama bisnis yuk. Kedua yakin bisnis ini punya market. Sekarang kalau mau grow itu perlu orang. Yes. Nah, how did you recruit people? Ini pertanyaan menarik. Apalagi sebagai UMKM ya. Dan ini karena banyak UMKM itu merasa saya nggak sanggup bayar orang atau nggak ada orang yang mau kerja sama saya karena saya masih kecil, atau masa sih saya udah perlu orang, saya kerjain sendiri aja. Gue punya temen masih UMKM, gue bilang lu bisa gede sebenarnya. Dia bilang daripada gue gaji teknisi mendingan tuh gaji buat gue. Jadi dia nggak mikir leveraging, gue taruh teknisi, gue bisa pergi gedein salesnya. Dia lebih prefer jadi teknisinya juga jadi salesnya juga. Mindset. Kayak ayam sama telur ya? Yes. Mana duluan? Nah kalau aku mungkin tipenya gue gak mau ribet orangnya. Maksudnya? Pantesan lu jadi temen gue. Gue kan gue gak ribet. Good. Saya sudah mempelajari dulu Pak, searching Bapak dengan detail. Tapi emang gak mau ribet. Maksudnya lah kalau kan sebenarnya paling mahal tuh kan waktu ya. Dan juga ketika kita bisa membeli sebuah keluasan tuh harganya mahal banget. Jadi dari situ akhirnya ya udahlah, kenapa nggak kita bayar orang aja? Toh kalau kita sudah menguasai suatu bidang, kenapa kok kita harus ngelakuin itu over and over again gitu kan? Itu kan sama aja kayak kita nggak berkembang gitu. Nah kalau pertanyaannya hire orang dulu apa perusahaan gede dulu, itu banyak cara buat ngakalinnya. Contohnya bro, case tadi lucu banget, mungkin ketawa dirimu kan. Kalau aku ngalamin banget ya dari nol yang berdarah-darah. Aku pasang iklan di koran, zaman dulu kan dari koran tuh. Sepeda motor datang, aku lihat tuh orang bawa amplop coklat. Begitu ngelihat kantornya rumah, lewat aja terus. Kita sampai sebel kan? Ini meragukan. Iya. Terus yang kedua, nah kalau memang di rumah mau nggak mau ya otomatis kita dapet orangnya tuh yang
kelasnya ya memang begitu banget. Tapi kembali lagi kelas begitu tuh dramanya banyak banget. Orang yang desperate for job lah. Either hari ini Pak D-nya meninggal, besok Bude-nya meninggal, besok neneknya, besok Pak D-nya lagi. Emang Pak D lu ada berapa? Udah capek deh gitu kan. Nah terus ketika udah mulai nih ada tabungan dikit gitu ya, sewa rumah gitu. Sewa rumah dekat rumah juga, jadi jalan kaki kan. Rencananya adalah wah enak nih ke kantor jalan kaki. Sewa rumah, hujan kebanjiran. Udah gitu lumayan udah punya tim admin, udah ada paling nggak 1 supervisor gitu ya. Kita udah mulai jualan yang namanya sistem kemitraan lebih simple daripada franchise. Franchise ya tadinya udah agak tertarik gitu ya datang ke kantor kita, apa sih kantornya kayak kos-kosan gitu. Betul. Nah jadi kadang appearance juga menentukan. Gitu image ya. Nah kembali lagi karyawan yang direkrut rumah sendiri tuh udah agak lebih banyak yang mau. Nah, kualitasnya naik dikit gitu. Nah terus habis itu kalau pas itu kita udah mulai ada lebih duit lagi, kreditlah ruko, alhamdulillah. Itu butuh keberanian loh. Udah berani. Itu butuh keberanian. One miscalculation you lose everything. Yes. Nah itu gimana? Lu punya nyalinya gimana? Gue udah desperate ngurusin karyawan yang rumah kayak begitu tuh. Ya Allah bro, kalau lu tahu itu dramanya, masya Allah gitu. Hari ini keluar, besok keluar gitu kan. Terus bahan baku dari satu ruangan mau ditaruh di sepeda motor, kan kita harus distribute ke penjual-penjual. Tiba-tiba ada barang hilang karena mungkin ketahuan atau gimana ya, barang itu daging tuh bisa dilempar aja kamar mandi gitu. Kok ada daging di kamar mandi, gimana ceritanya gitu kan. Yang that kind so many dramas. Pertanyaan gue begini, dari rumah lo upgrade ke ruko kok bukan ke rumah maksudnya rumah dari sendiri, rumah yang lo sewa. Dari situ lo langsung kredit ruko, kenapa nggak sewa ruko? Apa yang membuat lo yakin itu pertanyaan? Karena pada saat itu rukonya adalah di dekat rumah dan rumah kita itu dipenuhi dengan kampus-kampus semua. Ada hampir 4 kampus di situ doang. Market kita banget. Yes. So you were sure ya, waktu itu udah punya sure dan udah melakukan kalkulasi, berarti manajemen resiko penting banget. Nah dari ruko, waduh bro beda banget. Yang daftar anak ITS, anak UNER gitu kan. Wah kita langsung ya Allah akhirnya gitu, berasa kayak aduh akhirnya ketemu orang yang maksudnya memang punya capability gitu ya. Terus juga ya kalau anak-anak seperti itu kan memang apa ya, didikannya juga bagus gitu ya. Nah itulah dari situ minimal mereka sudah punya frame of mind-nya udah kebentuk. Dari segi mid manajemennya itu pelan-pelan kita kebentuk gitu sih. So journey dari ruko yang menarik adalah pada saat you udah masuk ke situ, udah mulai rekrut tim. Sekarang kita ngomongin di fase itu kan hiring ya tadi. Yes. Gimana hiring journey-nya? Sekarang manajemen. Gimana memanage orang-orang itu? Dan memilih leader ini menjadi kepala bagian distribution, ini bagian finance, ini bagian marketing, ini bagian purchasing. Yes. Nah, aku kebetulan punya privilege. Nah, setiap orang punya privilege masing-masing ya. Of course. My privilege adalah ya you can imagine anak 19 tahun buka bisnis dan alhamdulillah itu hit gitu ya. Alhamdulillah market menyambut dengan baik. Bener, ketika membangun sebuah tim itu berat banget. Dan bro, anak muda ngelit orang-orang yang ada udah ketakutan. Yang ada juga yang ngelit orang yang lebih tua, itu juga susah. Nah, aku nggak berani tuh ngelit orang lebih tua karena ngerasa kayak, wah ntar kalau aku dipinterin gimana gitu kan. Nah, alhamdulillah ya. Tapi aku bersyukur sih. Waktu itu kan ada krisis 98 ya. Itu kan krisis masih cukup berlanjut sampai tahun 2000-an something masih terus ya. Nah, bapakku dapet pensiun dipercepat waktu itu. Nah, setelah beliau pensiun, aku bilang, Bapak, mbok bantuin aku di kantor gitu. Ini aku nggak ngerti nih caranya gimana, apalagi buat kwitansi. Simple deh, buat kwitansi bon ini kok berantakan semua. Terus buat ini orang kasbon, kok kasbon apa perjalanan dinas atau apa atau ini tuh kok ruwet ya, ngurusin logistik tuh kok nggak bisa. Nah, bapak saya masuk. Ketika bapakku masuk, bapakku kan emang orang yang rapih banget. Bukan sedikit sih, hampir separuh finance-nya tuh kuat banget gitu ya.
Nah aku cukup tertolong dengan itu. Dan kembali lagi bro, namanya orang tua, terus dia bisa ngelit begitu banyak orang, itu kan lumayan banget. Lumayan nah banget. bapak akhirnya di hire Ada as a wisdom. profesional. Ada wisdomnya Yes, di sama situ. experience-nya. Itu nggak semua orang bisa dan nggak semua orang punya that kind of privilege. Amazing. Sekarang kalau orang yang nggak punya privilege itu langkahnya gimana? Tipsnya? Mencari partner yang memang bisa mengisi role yang dibutuhkan. Karena di beberapa company yang saya punya, saya ini kan orang sales ya. Setelah bertahun-tahun tuh baru sadar, oh ternyata gue ini orang sales gitu. Lu tuh dulunya sibuk di bidang apa sih? Role-nya lu? Dari dulu gue orang dalam sebenarnya. Gue ngurusin production, Back office berarti ya, back ngurusin sampai ke finance, ngurusin. So you're more of operation woman Yes, dulu ya? yes. Okay. But I don't like it. Yeah. But I thought maybe I'm good at it. Mungkin destiniku di situ gitu kan. Tapi ternyata setelah ada satu momen ya yang menyadarkan, oh ternyata saya suka sales, saya suka keluar. Gitu. Nah, ketika sekarang di company yang lain, saya kan lebih orang sales gitu ya. Kalau di company yang ini ada profesi sebagai CEO juga gitu kan. Nah, saya harus cari dong orang yang memang bisa di dalam gitu, yang orangnya kaku gitu kan. Nah, ada itu partner yang bagian itu. Oh, ada juga partner yang bagian operation. Ada juga ketemu orang bagian operation. Ada juga orang yang bagian sales, bener-bener di salesnya. Kalau aku mungkin sekarang lebih ke strategi and marketing dan arah mau kemana gitu ya. Lu setelah jalanin berapa tahun operation, lu menyadari gini, pertanyaan gue gini. Waktu lu lagi sibuk di operation, peranan lu sebagai operation, lu itu menghindar sales karena lu nggak yakin lu bisa sales, atau lu memang mementingkan operationnya dulu? Karena posisi itu udah ada yang ngisi. Udah ada orang yang fokus ke sales. Oke. Kapan lu realize lu itu sebenarnya cocok banget peranan lu? You are very good in sales instead of operation. Lu lebih mantep kalau ditaruh di posisi sales dibanding di operation. Kapan lu menyadari itu? Lu sadar nggak? Gue pikir dulu tuh gue introvert. And what do you think about Nilam yang introvert? Am I? Iya sih. Enggak sih. Enggak. Bertahun-tahun gue pikir gue introvert sampai waktu gue pertama kali kenal lu juga gue mikirnya lu introvert. iya kan? Iya. I thought gitu loh pada saat itu. Dan pada 2017 ketika company harus pecah gitu ya, otomatis kan aku bangun nih PT Sari Kreasi Boga karena yang PT lama harus ditutup gitu kan. Nah mau gak mau kan aku menjalankan role dan pada saat itu keadaannya sangat tidak baik. Banyak sisaan masalah dari PT yang sebelumnya. Nah mau gak mau kan harus bertahan hidup tuh gitu kan. Ternyata setelah utek gitu masalah penjualan masa ini, kok aku oke juga gitu ya, karena kan otomatis aku harus di garda depan untuk menyelesaikan yang paling utama kan harus dapat duit dulu, menjadi menyelesaikan kaptennya. Gitu kan. Ternyata kok oke banget gitu, urusan perbankan lah, urusan penjualan, ngadepin klien gitu kan. Nah yang belakang malah ternyata bisa saya berikan ke orang lain gitu. You can delegate ya, bisa didelegasikan. Dan ternyata mereka doingnya lebih bagus daripada aku. Jadi kan ya oke, mungkin membuka dunia baru, Nilam yang lain. Oke, amazing. Oke, jadi tadi dari sisi manajemen, lu udah mulai dapat privilege dari ayah, dari situ ngerti tentang manajemen juga. Terus setelah udah masuk, pernah nggak mimpi dari satu gerobak menjadi ribuan gerobak, atau wes gue cuman bisa dapat 10 mitra setahun aja gue udah happy, atau 210 atau 20 mitra aja gue udah happy? How did you make your goals? Boro-boro bro, dulu aja kayak 5 outlet. Ada kena lah cobaan dari brand lain buka di Surabaya, aku udah mikir, ini bisnis gak lama deh kayak tutup. Pikir gitu dan self doubt ya. Iya. Every year, every phase itu pasti ada keraguan yang muncul pasti. Jadi normal ya. Wajar. Normal ya. Maybe lu bisa kasih tips ke audience. Keraguan itu normal. Keraguan tuh normal. Tapi kalau bukan kita yang percaya sama diri kita sendiri, gimana kita mau yakin orang lain? Yes. Nah, gimana sih fase lu mulai masuk ke goal setting? Goal setting. Nah, di perusahaan lo ya. Kan pertama lu udah melewati fase ini. Begitu masuk manajemen udah dapat bantuan, udah ada orang yang ditempatkan di sales. Gimana? How did you lanjutin your vision and dream? Nah, yang lucu itu ketika saya drop out dari S1,
dapat beasiswa S2 dong, menang lomba. Oke. Dengan bahasa nego gitu kan, sertifikasi per subjek, nggak usah dapat ijazah. Mereka akhirnya meluluskan gitu, karena kan ya mereka anggap aku punya jam terbang di bisnis. Itu ketika pindah ke Jakarta ya, dari orang Surabaya pindah ke Jakarta hijrah. Nah, ketika belajar S2 itu baru tahu gitu, oh ternyata ada ya plan jangka pendek, menengah, sama jangka panjang. Bahkan kalau perlu goals tuh dibuat tahunan, tiap bulan gitu kan. Jujur S2 itu membuka mata banget. Dan kembali lagi S2 itu kan yang sebenarnya jadi teman kita itu adalah orang yang sudah rata-rata punya jam terbang semua Jam terbang ya. dan sudah punya pengalaman kerja. Yes, dan saya ngambil kelasnya yang kelas weekend tuh. Nah, jadi kan mau nggak mau Lebih banyak professionals dan mereka tuh udah pada yang kayak senior manager, director gitu kan, belajar banyak gitu, dapat cara berpikirnya gitu kan. Nah dari situ kayak oh ya juga ya, kenapa aku takut hire orang yang lebih tua gitu kan, pentingnya hire professionals. Selama ini kan yang penting tenaga kerja murah gitu kan, tapi nggak nyelesain masalah apapun gitu. Akhirnya kita lagi yang terjun, kita lagi yang harus cerewet, capek kan bro. Nah ternyata punya karyawan yang lebih pintar, it's okay, kita malah banyak harus belajar gitu. Dan cross industry is okay. Nah selama ini kan saya pikir karena aku di makanan, ya udah hire-nya orang makanan, atau orang yang di franchise, hire-nya franchise. Jadi kan sebenarnya ilmunya itu aja gitu. Akhirnya dari situ saya ngambil FMCG, ngambil ke mantannya beberapa big brand yang accounting firm ya, kayak gitu gede-gede. Saya taruh sebagai orang finance, terus ada yang distributor untuk di logistiknya. Wah ternyata ilmu itu luas banget gitu. Dan di kuliah lu itu lu juga punya kesempatan networking kan? Yes. Oke, itu yang penting ya. Pada banyak orang suka salah persepsi. Kuliah itu nyapein, tapi sebenarnya kuliah itu bukan hanya ilmu aja yang you dapat, tapi relasi juga bisa you bangun gitu. Benar. Dan itu mahal banget. Yes. Nah aku tuh orangnya selalu orang visual banget kan. Aku inget banget waktu kuliah itu dibawa sama, aku lupa dosenku siapa sih namanya. Dulu dia ketua BEI nggak salah ya. Pak siapa sih itu namanya, lupa aku, sorry. Tapi beliau itu bawa kita ke lantai yang biasanya orang-orang kalau saham tuh loh gitu kan. Dan itu kayak aku yang wah gitu kan. Kapan ya punya perusahaan TBK? Wah TBK kan konglomerat semua, nggak mungkin lah, apa sih jualan gerobakan gitu kan. Waktu itu jadi kayak terkadang apa yang kita lihat, kita rasakan, kita alami, kalau kita benar-benar, kalau kata Pak Sunil kan mengafirmasi diri ya, law of attraction itu sebenarnya. Law of attraction, yes. You just know it. Yes. Nggak sadar kita menuju ke sana. Nggak sadar, yes. Betul. Aku ini adalah team player. Gimana pun ketika pasangan bisnisku nggak ada, ya kan jadi kepontalan, pincang sebelah ya. Nah di situ mau nggak mau, aku sampai to be honest pernah hampir bunuh diri 2 kali. Suicide attempt, that's crazy. Dan kalau udah hari Minggu malam tuh aku udah gemeter, keringet dingin, udah meracau kayak orang gila. Aku nggak berani tidur di kamar, tidur di sofa. Jam 9 pagi kalau ngeliat HP tuh ya, backgroundku komunikasi bro. Jadi ketika akuntansi kan sama sekali nggak ngerti ya gitu. Belajarlah di S2 tuh baru. Oh begini. Lu S2 jurusan apa? Bisnis. Oh bisnis. Nah akhirnya belajar bisnis di jalan yang benar. Mantap. Nah ada juga kejadian, contohnya so far ketika corona kan alhamdulillah growth itu sampai 10 kali lipat kita. Tapi kan ini industri padat modal bro. Franchise lagi turun loh. Mau pinjam ke perbankan, even tahun 2021 pun semua lampu merah. Kita punya aset pun nggak bisa diapa-apain kan gitu.